Oke, kita lanjut pada materi kedua, yaitu PaaS atau Platform as a Service. Platform as a Service atau biasanya yang disingkat dengan PaaS adalah layanan cloud yang disediakan dalam bentuk platform dan dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. Nah, PaaS juga memberikan framework bagi developer yang dapat mereka bangun dan gunakan untuk membuat aplikasi yang telah disesuaikan. Jadi ini adalah pengertian dari PaaS. Yang kedua, karakteristik PaaS. Karakteristik PaaS yang pertama, dibangun di atas teknologi virtualisasi sehingga sumber daya dapat dengan mudah ditingkatkan atau diturunkan seiring perubahan bisnis yang kita jalankan. Terus selanjutnya, menyediakan berbagai layanan untuk membantu pengembangan, pengujian, dan penyebaran aplikasi. Yang ketiga, dapat diakses oleh banyak pengguna melalui aplikasi pengembangan yang sama. Jadi pengguna bisa mengaksesnya. Pengguna bisa mengaksesnya melalui aplikasi pengembangan yang sama. Terus selanjutnya, mengintegrasikan layanan web dan basis data. Next, keuntungan PaaS. Yang pertama, pengembangan dan penyebaran aplikasi yang sederhana dan hemat biaya. Kedua, dapat diukur. Ketiga, proses develop dapat menyesuaikan aplikasi tanpa kesulitan mempertahankan perangkat lunak. Jadi proses developnya dapat menyesuaikan aplikasi tanpa mengalami kesulitan. Terus, pengurangan signifikan dalam jumlah pengkodean yang dibutuhkan. Terus, migrasi lebih mudah ke mode. Next, kerugian PaaS. Nah, kerugian PaaS, PaaS merupakan layanan yang sering mengalami masalah keamanan. Fitur keamanan tersedia oleh penyedia layanan hanyalah keamanan platform. Jadi PaaS fitur keamanannya yang tersedia hanya keamanan platform saja, sehingga aplikasi yang dibuat tidak otomatis dilindungi oleh layanan dan memerlukan perlindungan tambahan. Yang ketiga yaitu IaaS atau Infrastructure as a Service. Infrastructure as a Service atau yang lebih disingkat dengan IaaS adalah jenis model layanan cloud yang pada dasarnya merupakan server fisik dan virtual server. Para penyedia layanan IaaS menyediakan resource cloud seperti server, jaringan storage, dan ruang data center. Nah, IaaS merupakan layanan yang memungkinkan kita untuk menggunakan server tanpa perlu membeli komputer dan peralatannya secara fisik. IaaS melakukan pemeliharaan rutin dan melakukan konfigurasi perangkat. Karakteristik IaaS yang pertama, sumber daya tersedia sebagai layanan. Yang kedua, biaya bervariasi tergantung konsumsi. Yang ketiga, layanan sangat skalabel. Yang keempat, banyak pengguna di satu perangkat. Yang kelima, organisasi tetap memegang kendali penuh atas infrastruktur. Terus yang terakhir, dinamis dan fleksibel. Keuntungan IaaS yaitu cloud computing yang paling fleksibel, mudah untuk mengotomatiskan penyebaran, penyimpanan, jaringan, server, dan kekuatan pemrosesan pembelian layanan. Dapat didasarkan pada konsumsi klien, memegang kendali penuh atas infrastruktur mereka, resource dapat dibeli sesuai kebutuhan. Nah, ini adalah keuntungan IaaS. Keuntungan IaaS itu paling fleksibel dan mudah untuk mengotomatiskan penyebaran, penyimpanan jaringan. Yang terakhir, kerugian IaaS saat menggunakan model layanan cloud computing, kita harus mengurus sendiri keamanan aplikasi, database, dan lain sebagainya, karena kebanyakan penyedia layanan hanya menyediakan server dan jaringan saja. Nah, itulah tadi materi yang saya presentasikan, yaitu IaaS, PaaS, dan SaaS. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.